Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu untuk mengawali pelajaran kita hari ini, agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Ibu absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Baik, anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Oke, berarti kita semua sudah siap dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Baik, di sini Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Iya, benar. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep listrik statis. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja elektroskop. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan besar gaya Coulomb. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat menjelaskan bagian saraf dan fungsinya. Apakah di sini ada yang tahu apa itu listrik statis? Ya, benar. Jadi, listrik statis itu ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik ini tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Jadi, listrik statis ini listrik yang tidak mengalir atau keadaan diam dan perpindahan arusnya terbatas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis muatan listrik. Jenis muatan listrik ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu muatan positif dan negatif. Di mana muatan positif itu benda yang dikatakan bermuatan positif jika jumlah protonnya lebih besar dibandingkan elektronnya. Sedangkan muatan negatifnya yaitu benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih besar dibandingkan protonnya. Jadi muatan positif itu jumlah protonnya lebih besar dibandingkan dengan elektron, sedangkan negatifnya yaitu jumlah elektron lebih besar dibandingkan proton. Jangan sampai keliru ya. Selanjutnya yaitu interaksi yang terjadi antar muatan listrik. Jadi interaksi antar muatan listrik ini terjadi jika benda-benda yang bermuatan didekatkan satu sama lain. Gaya tolak-menolak terjadi pada benda-benda yang bermuatan, sedangkan gaya tarik-menarik akan terjadi pada benda-benda yang bermuatan tidak sejenis.
Selanjutnya yaitu ada cara kerja elektroskop. Elektroskop ini bekerja berdasarkan prinsip induksi listrik. Induksi listrik atau biasa disebut dengan induksi elektromagnetik yaitu gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Perubahan medan magnet ini dapat menghasilkan beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi dan arus listrik yang ditimbulkannya disebut arus listrik induksi. Contohnya yaitu dengan menggosok suatu benda maka akan memperoleh muatan listrik. Selain itu, muatan listrik ini juga dapat diperoleh dengan cara menyentuhnya benda yang non bermuatan dengan benda yang bermuatan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya kolup. Faktor yang dapat mempengaruhi besar gaya kolup itu jarak kedua benda. Gaya kolup sendiri yaitu gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara dua muatan listrik apabila muatan pada listrik tersebut yang berdekatan tidak sejenis maka tarik-menarik, dan apabila muatan pada listrik yang berdekatan sejenis maka akan tarik-menarik. Baik, selanjutnya yaitu hubungan antar besar gaya kolup, jarak, dan muatan listrik. Di sini ada 4. Yang pertama, gaya kolup antar dua muatan berbanding lurus dengan kedua muatan. Yang kedua, gaya kolup antara dua muatan berbanding terbalik dengan kedua muatan. Yang ketiga, gaya kolup antara dua muatan berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan. Yang terakhir yaitu gaya kolup antara dua muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Selanjutnya yaitu menghitung besar gaya kolup pada dua muatan. Gaya kolup ini atau disimbolkan dengan F adalah gaya yang dapat ditimbulkan oleh adanya interaksi antara dua muatan yang dapat dipisahkan pada jarak tertentu yang dirumuskan, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana di sini ada keterangannya yaitu Q1 muatan 1, Q2 muatan 2 atau disimbolkan dengan C. R yaitu jarak kedua muatan. Sedangkan K yaitu konstanta. Selanjutnya yaitu ada menghitung besar medan listrik. Medan listrik ini yaitu daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya yang dirumuskan E sama dengan F per Q. Di sini sudah ada keterangannya yaitu di mana F gaya kolup, Q yaitu besar muatan uji. Jadi medan listrik ini gaya listrik yang dapat dipengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik ini yaitu keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik ini dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Medan listrik memiliki 1 Newton atau kolup. Selanjutnya yaitu fungsi saraf. Fungsi sistem saraf ini yaitu untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh tubuh organ. Selanjutnya yaitu bagian-bagian saraf dan fungsinya. Saraf ini tersusun dari dendrit, badan sel, dan neurit atau akson. Yang pertama yaitu dendrit berfungsi menerima impuls dari ujung saraf lain dan dapat menghantarkan ke badan sel. Yang kedua, badan sel saraf ini berfungsi untuk menerima,
dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit atau akson. Yang terakhir yaitu neurit atau akson ini berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf lainnya. Selanjutnya yaitu jenis saraf berdasarkan struktur dan fungsinya. Jenis saraf ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama neuron sensori, yang kedua neuron motorik, yang ketiga neuron intermediate. Di mana yang pertama yaitu neuron sensori, yaitu neuron yang dapat menerima impuls dari lingkungan. Sedangkan neuron motoriknya yaitu neuron yang dapat melanjutkan ke efektor. Sedangkan yang neuron intermediate ini yaitu neuron yang dapat penghubung sensori dan motorik. Selanjutnya yaitu hewan-hewan yang dapat menghantarkan listrik. Yang pertama yaitu ikan belalai gajah, yang kedua ikan pari listrik, yang ketiga yaitu hiu kepala martil, yang keempat ekidna atau landak, yang kelima yaitu belut listrik, yang keenam yaitu ikan lele. Di mana yang pertama yaitu ikan belalai gajah ini memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang dapat disusun oleh ribuan sel elektropas pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis yang bertegangan tinggi. Sel elektropas ini merupakan sel yang dapat menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Saat ikan belalai gajah ini dalam keadaan istirahat, arus listrik ini akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi, dan pada saat bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Yang kedua yaitu ikan pari listrik. Ikan pari listrik ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari ini mampu menghasilkan listrik sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Yang ketiga yaitu hiu kepala martil. Ini dapat memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel yang dapat menerima rangsangan listrik. Hiu kepala martil ini mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil ini biasa digunakan untuk kemampuan mendeteksi sinyal untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, untuk menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus listrik laut bergerak sesuai medan magnet bumi. Yang ketiga yaitu ekidna atau biasa disebut dengan landak. Landak ini memiliki moncong memanjang yang dapat berfungsi sebagai pengirim sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya. Elektroreseptor ini landak terus-menerus dibasahi agar lebih mudah menghantarkan listrik. Hal tersebut yang dapat menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor yang berasal dari perairan. Yang kelima yaitu belut listrik. Belut listrik ini dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya yaitu jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Yang terakhir yaitu ikan lele.
Ikan lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika memiliki kemampuan yang dapat menghasilkan listrik sebesar 350 volt. Besar energi yang dihasilkan oleh lele listrik ini sama seperti energi listrik yang dapat diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Selanjutnya yaitu timbulnya listrik pada hewan. Ketika organ yang dirangsang melalui kontraksi otot, maka akan menciptakan arus listrik yang lemah seperti belut listrik yang sudah dijelaskan ibu tadi. Hewan ini juga mampu mengendalikan tegangan di setiap muatan listrik dalam tubuhnya. Organ produksi ini terletak di kedua sisi kepala dan bersama-sama menghasilkan tegangan listrik sampai 220 volt. Selanjutnya yaitu jenis bahan hantaran listrik. Jenis hantaran listrik ini ada 3. Yang pertama yaitu konduktor listrik, yaitu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Contohnya yaitu perak, emas, tembaga, aluminium, air raksa, baja, besi, air laut, dan beton. Yang kedua yaitu isolator listrik, yaitu bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik karena di dalamnya bahan tersebut terdapat elektron yang sulit mengalir. Contohnya yaitu karet, kaca, air murni, minyak, udara, berlian, kayu kering, kapas kering, plastik, dan aspal. Yang terakhir yaitu ada semikonduktor listrik, yaitu bahan yang berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor yang disebut bahan semikonduktor listrik. Contohnya yaitu ada germanium, silikon, dan gallium arsenide. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan isolator dan konduktor. Benda yaitu ada 2. Yang pertama benda isolator dan benda konduktor. Benda isolator yaitu bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik atau secara umumnya yaitu penghambat aliran listrik. Contohnya yaitu ada kayu, plastik, karet, kertas, ban, benang, tembok, kaca, dan bolpen. Yang kedua yaitu ada benda konduktor. Benda konduktor sendiri yaitu merupakan suatu zat atau bahan yang mampu dapat menghantarkan arus listrik, baik zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Karena sifat dari zat benda tersebut yang biasa disebut dengan benda konduktor. Contohnya yaitu ada tembaga, aluminium, platinum, emas, perak, air, besi, baja, dan karbon. Jadi itu tadi tentang penjelasan listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, sudah jelas ya, dan bisa diterima penjelasan dari Ibu tadi. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKS kepada kalian di grup WhatsApp. Silahkan kalian download dan bisa dibuka terlebih dahulu sambil dibaca. Kan di situ ada di LKS, di situ kan ada pertanyaan. Nah, silahkan kalian kerjakan di rumah masing-masing secara individu ya. Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Silahkan ditanyakan atau bisa tanyakan lewat grup WhatsApp nanti.
Masih belum ada ya? Berarti insya Allah sudah dipahami oleh teman-teman semua ya. Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan semoga selalu sehat agar kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu berpesan kepada kalian jangan lupa belajar di rumah masing-masing dan jaga kesehatan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Ibu akhiri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Ibu minta maaf. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.